Oke, kembali lagi dengan saya Tegar Lintar. Kali ini tuh aku super excited banget untuk membahas handphone yang akan aku review kali ini. Karena akhirnya aku menemukan sebuah handphone yang bisa dibilang itu super relate dengan apa kebutuhanku, dengan apa yang aku butuhin tentang sebuah handphone. Dan menurutku ini handphone itu aku banget. Dan dia adalah Galaxy S10e. Di awal tahun 2020, Galaxy S10e ini tuh udah turun jauh banget. Nah, sekarang handphone bekasnya ini, itu aku dapat Galaxy S10 ini dengan kondisi bekas itu cuman 4,8 juta. Walaupun dengan kondisi ya lecet-lecet pinggir-pinggirnya, cuman kalau buat aku sendiri sih nggak terlalu jadi masalah karena buat aku kasih showcase udah beres. Tetap aja Galaxy S10e. Yang penting semua normal dan menurutku oke-oke aja. Dan ini tuh versi dual SIM dan versi Shine Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa sih aku bilang bahwa handphone ini tuh handphone yang relate banget sama aku? Ada beberapa alasan yang membuat aku berpikir bahwa Galaxy S10e ini itu handphone yang relate banget sama aku. Yang pertama adalah harga. Bener sekali, harga. Karena aku nggak mengeluarin budget lebih dari 5 juta dan aku dapat handphone yang oke banget sih. Lalu yang kedua adalah seperti yang kalian tahu bahwa aku itu user yang ya suka handphone nggak terlalu gede, kalau bisa kecil malah, tapi powerful. Dan menurutku aku menemukan itu di Galaxy S10 ini. Ini handling satu tangannya itu wah top lah. Menurutku daripada S9, S10e ini handling satu tangannya lebih oke sih. Dia lebih ngotak. Kalau S9 itu kan dia lebih lonjong. Kalau ini lebih kotak dan layarnya full men. Lalu alasan selanjutnya adalah kameranya itu superior men. Galaxy S10e ini tuh dibekali dengan dual kamera, 12 megapiksel f1.5 atau 2,4 dual aperture, dia bisa diganti-ganti, 26 mm itu lensa wide-nya dengan dual pixel PDAF dan OIS. Lalu lensa ultra wide-nya itu dengan 16 megapiksel f2.2 12 mm ultra wide, super steady video. Gimana buat hasilnya? Bisa dibilang luar biasa banget lah. Hasil fotonya tuh vivid, tajam dan auto instagramable. Untuk hasil foto lensa utama masih dengan karakter Samsung seri S-nya, luar biasa untuk objek-objek mati seperti gedung, mobil. Buat ngefoto barang dagangan juga pasti oke banget. Tapi dia agak lemah ketika buat ngefoto orang. Kalian pasti paham lah. Tahun 2020 ini tuh indikator foto orang bagus tuh indikatornya ke pixel series. Ya, S10e ini memang belum di level itu sih. Ketika foto muka orang di zoom, itu pasti akan terlihat efek cat airnya. Tapi untuk uang 4,8 juta yang aku keluarkan, ini udah sangat luar biasa men. Di luar buat ngefoto orang hasilnya udah bener-bener stand out kok. Lalu gimana nih buat lensa ultrawide-nya? Nah, ini yang bikin aku sangat-sangat betah sama ini handphone. Hasil foto lensa ultrawide dengan resolusi 16 megapikselnya tuh luar biasa banget men. Nggak kalah lah sama iPhone 11 Pro yang harganya 3 kali lipat dari ini. Kalau siang hari aku pasti malah cenderung pakai lensa ultrawide daripada lensa utama. Sedangkan untuk hasil videonya, nah ini istimewa lah pokoknya. Semua lensa bisa merekam video dengan sangat-sangat baik. Lensa utama bisa rekam video up to 4K 60 fps. Lensa kedua dengan lensa ultrawide dibatasi di 30 fps aja, walaupun bisa ke 4K. Jika bicara video, jangan lupain kehadiran fitur lawas ini yang udah mulai langka, yaitu jack audio. Aku bisa pakai mic shotgun tanpa kesulitan men. Lalu ada juga fitur yang lumayan revolusioner buat saya, yaitu adalah Ultra Steady Shot. Fitur ini tuh buat saya boom banget. Dia memanfaatkan lensa ultrawide yang di crop yang akhirnya menghasilkan video yang kayak pakai gimbal. Padahal kalian pakai tangan kosong, dan ini menurutku awesome banget sih. Sedangkan untuk kamera depan, ya aku jarang pakai kamera depan, jadi kalian nilai aja sendirilah. Setelah itu performa, enggak, user experience. Ya inilah yang bikin aku juga merasa relate banget sama ini handphone. Penggabungan One UI versi 2 dengan Android 10 digabungkan dengan Exynos 9820 yang sudah fabrikasi 8 nanometer dengan octa-core 2x2,7 GHz, Mungus M4 dan 2x2,3 GHz, Cortex A75 dan bla 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 bla. Kalian nggak butuh itu men. Dan RAM 6/128, kalian lebih pedulian RAM daripada spek prosesor kayak tadi. Dan GPU-nya pakai Mali G76 MP12. Penggabungan tersebut menghasilkan user experience yang menurutku luar biasa banget. Semua tugas bisa dikerjakan dengan sangat-sangat baik, semua lancar. Hampir nggak pernah menemui kendala sama sekali. Dan menurutku One UI versi 2 itu sangat interaktif mungkin ya. Kayak semua itu dibikin simple gitu.
Dan lagi karena handphone ini tuh compact banget, dioperasiin pakai satu tangan tuh masih sangat istimewa lah. Enak banget. Feel genggamnya tuh aku lebih cocok Galaxy S10e ini daripada Galaxy S9 yang kemarin. Ada yang bilang gini, fanboy Samsung sih yang bilang, sekali kalian nyoba One UI versi 2, kalian nggak bakal mau pindah ke skin OS Android versi lain. Kalau disuruh ngelis skin OS Android, ya nomor 1 One UI, yang kedua Oxygen. Dan penggabungan tersebut digabungin lagi dengan layar Dynamic AMOLED 5,8 inch, 1080x2280 pixel, 19:9 rasio, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 Plus, Always On Display. Itu membuat perpaduan yang sangat oke banget nih. Oke, pause dulu nih, rangkum. Body compact, harga nggak terlalu mahal, kamera super B, user experience super B, layar super B. Siapa lagi? Makanya aku bilang bahwa handphone ini tuh aku banget. Oh iya, layar tompel kayak gitu ganggu nggak sih mas? Kasusnya hampir sama kayak poni di iPhone sih. Lama-kelamaan juga biasa aja kok. Di samping poin-poin super penting tersebut, ada fitur yang mungkin nggak bisa kalian lewatkan juga. Hadirnya stereo speaker dengan Dolby Atmos, masih hadirnya jack audio, dan masih adanya IP rating. Walaupun catatan, kalau kalian membeli handphone ini dengan kondisi second, please lah jangan kalian coba-coba masukin ke air. Karena kan handphone ini tuh mungkin umurnya udah lebih dari 1 tahun. Dan kita nggak tahu karet-karet yang di dalam sini itu udah mulai kendor atau masih rapat, kan kita nggak tahu. Kecuali kalian beli baru. Nah itu kalian bisa lah nyoba IP ratingnya. Apalagi Galaxy S10e rata-rata udah nggak garansi. Jadi kan ya eman-eman. Lalu yang mungkin agak aneh, sensor sidik jarinya tuh ditempatin di pinggir, dan menurutku sebenarnya ya oke-oke aja sih, walaupun terkadang ada agak aneh, tapi hanya sekedar butuh pembiasaan aja kok. Kayak sempurna banget nih handphone mas. Ya nggak ada yang sempurna men. Kalau gadget itu memang bisa dilihat dari value-nya aja sih. Dengan uang 4,8 juta aku bisa dapat semua fitur tersebut, menurutku amazing sih. Nggak ada lawan lah. Nah terus apa yang aku korbankan nih? Pasti ada lah. Ya pasti ada. Yang pertama adalah performa gamingnya. Galaxy S10e ini cukup buruk menghandle game-game sekarang. Mungkin kalau buat Mobile Legends masih oke. Walaupun ketika sudah dipakai main lebih dari 1 jam, pasti akan mulai timbul frame drop. Karena chipsetnya panas, jadi masih sering banget ini 9820 throttle. Apalagi buat PUBG, throttle-nya itu jadi lebih sering lagi. Dan juga terkadang nggak dipakai apa-apa. Ini kadang handphone ini tuh bisa panas banget, nggak tahu kenapa. Apalagi kalau buat hardcore gaming kayak gitu deh. Ya kalau buat gamer-gamer yang casual atau biasa aja kayak aku mungkin masih oke kok. Ini menurut opini pribadiku sih. GPU yang dipakai di Exynos 9820 itu masih belum bisa ngalahin GPU yang bahkan dipakai sama Snapdragon 845. Jangankan ke 855 deh. Ke GPU yang dipakai sama 845 aja masih ketinggalan kok. Lalu daya tahan baterai dan fast chargingnya yang biasa aja. Galaxy S10e ini tuh ditenagai dengan baterai 3100 mAh dan adaptif fast charging 15 watt yang akhirnya menghasilkan daya tahan yang biasa aja sih. Paling kalau cabut cas jam 10 pagi sekitar jam 6 udah harus ngecas lagi. Untuk pemakaian yang medium to heavy tanpa gaming, menurutku ini bisa dibilang boros ya. Lalu teknologi adaptive fast charging 15 watt Samsung ini tuh udah ketinggalan kok. Ngecas masih butuh waktu hampir 2 jam, jadi ya cuman ya not bad lah. Lalu kesimpulannya gimana nih? Apakah handphone ini itu cocok buat semua kalangan? Menurutku enggak sih. Handphone ini tuh lebih cocok buat kalian yang menggunakan handphone itu untuk hal-hal produktif. Misalkan kayak edit foto, edit video, multimedia lah pokoknya. Karena handphone itu bisa menghandle itu semua dengan sangat-sangat baik. Karena dengan tidak oke-nya performa gaming ini handphone terkadang malah membuat set effect-nya itu kalian jadi males nge-game pakai handphone ini. Jadi handphone ini tuh bisa kalian gunain jadi lebih produktif aja. Karena bisa dibilang performa sehari-harinya selain gaming ini bisa dibilang masih super banget untuk di tahun 2020 ini. Nah kalau dibilang handphone ini nggak cocok buat siapa, ya tentu aja buat handphone ini tuh nggak cocok buat kalian yang hardcore gaming. Karena handphone ini tuh kalau dibuat gaming terus-terusan dengan jangka waktu yang lama itu bakal throttle kayak bukan handphone harga 5 jutaan sih. Nah, tapi kan aku dapat handphone ini tuh kan seharga 4,8 juta karena privilege aku sebagai seorang kontor handphone bekas. Lalu apakah misalkan karena harga jual handphone ini tuh kan aku jual ke user sekitar 5,5 sampai 6 juta. Apakah dengan uang 5,5 sampai 6 juta itu masih worth it banget buat handphone ini? Menurutku sih masih sangat oke sih. Dengan semua fitur yang dia punya, kalian ngeluarin uang 6 juta tapi catatan itu bekas ya, dan kalian dapat semua fitur yang aku beberin tadi, menurutku sangat worth it sekali. Nah, itu adalah sekian curhat saya tentang Galaxy S10
S10 ini, buat kalian yang mungkin masih merasa ada yang ingin kalian tanyakan tentang Galaxy S10 ini, jangan ragu untuk tanyain aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. Dengan saya Tegar Lintar. As always, be nice.